Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadra Prawana AS dengan NIM 2311523016. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan skenario tugas besar dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Prof. IR Surya Avenarius, MSc PhD. Skenario program. Operator mulai menjalankan program, lalu memasukkan modal usaha. Operator memasukkan stok bahan pembuatan produk. Usaha kedai bakso dibuka. Para pelanggan mulai memasuki kedai bakso. Operator menginput data pelanggan berupa nama, jenis bakso, dan tambahan. Data pelanggan yang telah diinput akan masuk ke dalam urutan antrian dan mendapat nomor antrian. Pelanggan melakukan transaksi lalu menunggu pesanan siap. Setelah pesanan siap, pelanggan dengan nomor urut antrian bisa mengambil pesanan. Data pelanggan yang telah mendapat pesanan akan masuk ke riwayat transaksi. Untuk mencari pelanggan tertentu, operator dapat mengetikkan nama pelanggan. Untuk mengurutkan data pelanggan, operator dapat mengurutkan berdasarkan nomor urutan antrian. Operator dapat menekan tombol laporan rekapitulasi untuk melihat total stok awal, sisa stok, keuntungan, serta kerugian. Operator dapat menutup program dengan menekan tombol close dan toko ditutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan demo program dari hasil tugas saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan demo program dari program saya, yang mana pada form 1 ini terdapat 3 button keluar untuk menutup program, button about untuk menampilkan data pemilik program yaitu saya, dengan nama Muhammad Adra Pramana AS, dengan NIM 2311523016, dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Avenarius, MSc PhD, dan button masuk untuk pindah ke form 2, form selanjutnya. Mana pada form 2 kita akan menginputkan modal dan stok awal, yang mana sebelum kita inputkan modal, kita belum bisa menginputkan stok, dan kita belum bisa lanjut. Jadi kita akan inputkan semisal 200.000. Kita inputkan, maka input modal akan pindah ke riwayat modal dan total modal. Dan edit pada input stok dan button input akan terbuka. Misal kita input setiap bahannya 1. Dan kita input dan muncul pemberitahuan modal Anda tidak cukup. Maka kita harus menambahkan modal lagi karena edit pada input stok dan button inputnya tertutup kembali. Kita tambahkan semisal modalnya 100.000, kita input, maka pindah ke riwayat modal dan total modalnya akan berjumlah hasil jumlah riwayat modal. Dan edit dan button input akan terbuka kembali, mana kita bisa input. Dan dari input stok pindah ke sisa stok ini, yang mana yang tadinya 1 dalam kilogram berubah jadi 1000 gram, dan begitu juga yang lainnya. Dan button lanjut akan terbuka, kita bisa tekan untuk lanjut ke form selanjutnya. Baiklah, pada form 3 terdapat resep, total stok yang telah kita inputkan tadi, dan pembelian. Yang mana setiap edit dan button belum bisa ditekan, semua masih terkunci karena kita harus menekan button buka toko terlebih dahulu untuk membuka edit pada data pelanggan dan input. Setelah kita tekan button buka toko, maka edit pada data pelanggan dan button input bisa kita akses. Misal
datang pelanggan pertama bernama Hasbi, dan jika kita tekan button input, maka Hasbi akan mendapat nomor antrian 1 dan combo box, edit jumlah, dan button tambahkan akan terbuka. Dan misalkan jika Hasbi memilih bakso ayam plus mie, maka radio button pada topping mie ini akan terbuka. Misalnya Hasbi membeli dengan topping mie kuning dengan 1 porsi, dan jika kita tekan button tambahkan, maka pembelian Hasbi tadi akan berpindah pada detail pembelian, dan harganya akan pindah ke total harga, dan button batal dan button bayar akan terbuka. Misalnya Hasbi membayar dengan uang 20.000, dan kita klik button bayar, maka muncul kembalian 3.000, dan button sebelumnya akan tertutup, dan button print stroke akan terbuka. Nah, button stroke untuk kita melihat detail pembelian dari SB tadi. Kembali, dan kita harus menekan button next untuk misalnya ada pelanggan selanjutnya, dan nama SB akan pindah ke antrian. Misal datang pelanggan selanjutnya, misal pelanggan selanjutnya bernama Raffi, dan kita tekan button input, maka Raffi akan mendapat nomor antrian 2, dan semisal Raffi memesan bakso sapi dengan jumlah 1, kita tambahkan, maka muncul data pembeliannya. Dan semisalkan Raffi ingin membatalkan pesanannya, maka kita bisa menekan button batal untuk mengembalikan stok bahan menjadi semula dan meng-clear data pelanggan. Jadi kita tekan button batal, maka stoknya akan kembali dan yang lainnya akan terclear. Jadi semisal datang lagi pelanggan selanjutnya bernama David, dan kita tekan button input, David akan mendapat nomor antrian 2 karena Raffi sebelumnya membatalkan pesanannya. Dan semisal David memesan bakso sapi dengan jumlah 2, kita tambahkan. Dan semisal David ingin menambahkan pesanannya, maka kita bisa menambahkannya karena combo box dan jumlah dan button tambahkan ini masih terbuka. Misal David ingin menambahkan bakso telur plus mie dengan mie bihun dengan jumlah 1, kita klik button tambahan, maka detail pembeliannya akan bertambah dengan pembelian selanjutnya, dan total harganya akan menjadi hasil perjumlahan kedua pembelian David tadi. Misal David membayar dengan uang 100.000, dan kita tekan button bayar, maka kembali 18.000, dan nama David akan pindah ke antrian. Kita print stroke, dan kita next lagi. Semisal datang lagi pelanggan bernama Rian, kita tekan button input, Rian akan mendapat nomor antrian 3. Semisal Rian memesan bakso ayam plus mie dengan topping mie bihun jumlah 1,
Kita klik button tambahkan, pembelian berhasil. Dan semisal Rian ingin menambahkan pesanannya lagi dengan bakso telur plus mie, dengan topping mie campur semisal, dengan jumlah 2 porsi, maka akan muncul ada detail pembelian pesanan Rian tadi, dan total harganya akan perjumlahan dari harga tadi. Bisa Rian membayar dengan uang 70.000, kita bayar, kembalinya 9.000 dan nama Rian akan pindah ke antrian. Kita print stroke dan kita next. Misal datang lagi Raffi, kita input, maka Raffi akan mendapat nomor antrian 4. Dan semisal Raffi memesan bakso sapi 2 porsi, misal kita tambahkan, kita pindah ke detail pembelian dengan total harga 60.000. Raffi membayar dengan uang pas 60.000, maka kembaliannya akan menjadi 0 karena uang pas. Kita print stroke dan nama Raffi akan pindah pada list box antrian ini karena 3 antrian sebelumnya masih terisi. Dan semisal datang lagi pelanggan selanjutnya bernama Aupa, kita input, Aupa akan mendapat nomor antrian 5. Dan semisal Aupa memesan bakso ayam, tambahkan jumlahnya 10 porsi, maka muncul pemberitahuan stok bahan tidak mencukupi karena daging ayamnya kosong dan pembelian gagal. Maka button restock akan hidup agar kita bisa menginputkan kembali stok daging ayamnya. Semisal kita inputkan lagi stok daging ayamnya 1, sekalian kita input daging sapi 1, ya segitu ya, kita input dan kita lanjut, maka pembelian Alfa tadi bisa kita lanjutkan. Semisal Alfa membeli bakso ayam plus mie dengan mie bihun jumlahnya 1, misal kita tambahkan. Dan jika Alfa ingin menambahkan pesanan, misal Alfa ingin menambahkan bakso sapi dengan jumlah 1 porsi, kita tekan button tambahkan, maka detail pembeliannya akan bertambah. Dan semisal Alfa ingin menambah pesanan lagi, bakso telur plus mie misal, dengan topping mie campur, dengan jumlah 1 porsi, maka detail pembeliannya akan bertambah menjadi 3, dan total harganya akan menjadi hasil dari penjumlahan 3 pesanan Alfa tadi. Misal Alfa membayar dengan uang 100.000, saya bayar, maka kembaliannya 31.000, stroke, next. Dan semisal pesanan Rian tadi lebih dahulu selesai, maka kita bisa menekan radio button untuk mengaktifkan button proses antrian. Dan jika kita menekan button proses antrian, maka nama Rian ini akan menghilang dan nama Raffi akan naik ke antrian. Setelah kita tekan, maka nama Raffi naik. Semisal pesanan David sudah selesai,
kita tekan button antrian, maka nama UVA akan naik. Dan misal pesanan mereka sudah siap semua, kecuali Raffi misal, dan kita ingin menutup toko lebih cepat. Kita sebenarnya bisa menekan button itu checkbox ini, tapi karena pada antrian masih ada pelanggan yang belum mendapatkan pesanannya, jadi kita belum bisa menekan tutup lebih awal. Dan jika Raffi keluar dari antrian, maka kita bisa mencentang ini untuk menutup toko. Dan saat kita menutup toko, maka button lainnya akan tertutup. Dan button riwayat pembelian dan recap akan terbuka. Semisal jika kita menekan riwayat pembelian, maka kita akan diarahkan ke form selanjutnya, yaitu berisikan riwayat pembelian pada hari ini. Dan kita bisa melakukan pengurutan secara ascending, maka akan keluar di sini. Dan jika secara descending, maka akan pengurutan dari nomor antrian terbesar. Dan semisal kita ingin mencari pelanggan bernama Raffi, kita cari, maka akan keluar nama Raffi, data pembeliannya juga akan keluar. Dan semisal kita ingin mencari nama UPA, maka nama UPA akan keluar dan data pembeliannya akan keluar. Dan kita bisa menekan button kembali untuk kembali ke tampilan ini. Dan kita bisa menekan button recap untuk melihat hasil rekapitulasi pada penjualan kedai bakso tadi, yang mana di sini akan terdapat stok total, stok yang kita inputkan pada awal tadi, mana kita menginputkan daging ayam 2000 gram, daging sapi 1000 gram, batu es 1000 gram, dan seterusnya. Dan pada baris sebelahnya akan menampilkan stok yang terpakai, mana stok daging ayam yang terpakai adalah 1400 gram, stok daging yang terpakai 1000 gram, batu es 600 gram, dan seterusnya. Dan di sebelahnya ada stok sisa. Stok sisa adalah stok total dikurang stok terpakai, jadi sisanya masih ada. Sisa daging ayam sisa 600 gram, daging sapi masih bersisa 1000 gram, dan seterusnya. Dan pada total modal akan muncul total modal yang kita inputkan sebelumnya pada form 2. Dan modal terpakai adalah modal dari setiap bahan yang kita beli sebelumnya. Dan sisa modal adalah pengurangan dari total modal dan modal terpakai, maka akan menghasilkan sisa modal. Dan kita akan bisa melihat omset penjualan hari ini, mana omsetnya adalah 289.000 dan keuntungannya adalah 0 dan kerugiannya adalah 184.000 karena modal yang terpakai adalah 473.000 dan omsetnya hanya 289.000. Jadi kita masih rugi 184.000. Dan jika kita klik button kembali dan button keluar akan hidup, mana jika kita tekan button keluar, maka program akan tertutup.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari program saya, yang mana pada form 1, pada button keluar, ini berisikan kode untuk menghentikan program, dan pada button about, ini untuk memunculkan show message tentang data membuat program, dan pada button masuk, ini berguna untuk menyembunyikan form 1 dan menampilkan form 2, yang mana sebelumnya kita harus menginclude dulu unit 2-nya. Dan pada form selanjutnya, untuk form 2-nya, pertama-tama kita harus mendeklarasikan dulu variabel-variabel yang kita butuhkan, seperti integer stok daging ayam, stok daging sapi, dan lain-lainnya. Ini berguna untuk stok bahan yang tersisa atau sisa stok, dan integer total ayam, total sapi, dan lain-lainnya. Ini berfungsi untuk total dari stok tersebut. Ini berguna di bagian rekap. Dan integer modal 100, ini agar modalnya bisa kita isi 100 kali maksimal. Dan kita input juga integer total modal, rekap modal, pakai modal. Ini berguna untuk bagian rekap nanti. Dan integer harga, ini harga dari tiap-tiap bahan, dan integer M. Dan sebelumnya, pada form 2 kita akan mematikan dulu button-button dan edit yang belum diperlukan. Jadi pada awalnya akan kita matikan dulu. Dan baiklah, selanjutnya pada button input, if input modal besar dari 0, maka modal M sama dengan input modal, total modal sama dengan total modal tambah modal M, rekap modal sama dengan rekap modal tambah modal M, pakai modal sama dengan rekap modal kurang total modal, dan M increment. Total modal ini berfungsi untuk menjumlahkan total modal pada listbox 2, dan rekap modal dan pakai modal ini digunakan saat rekapitulasi, yaitu rekap modal dan modal yang terpakai. Dan selanjutnya, listbox 1 akan clear. Listbox 1 akan clear menjadi kosong, dan pengulangan ini sehingga listbox 1 akan menambahkan modal tadi, yang mana edit satunya akan di clear, dan pada listbox 2 akan ditambahkan total modal tadi, dan button input akan terbuka, dan edit pada input stok akan terbuka, sehingga kita bisa menginputkan stok. Dan selanjutnya pada input ulang. Selanjutnya pada button input stok, pertama-tama kita deklarasikan dulu integer baru, yaitu integer input stok 1, integer input stok 2, dan seterusnya. Ini berfungsi agar kita bisa memindahkan dari input stok ke sisa stok. Selanjutnya, if jika total modal besar sama dengan harga daging ayam dikali input stok, ditambah harga daging sapi dikali input stok 1, ditambah harga S dikali input stok 2, dan seterusnya sampai harga telur. Dan selanjutnya, jika stok daging ayam tambah 1000 kali input stok kecil sama dengan 10.000, di sini input stoknya yang dari
edit 2 akan dikalikan 1000. Sehingga stok daging ayamnya yang awalnya 0 ditambah 1000. Semisal di edit 2 dimasukkan angka 1. Jadi 1000 dikali 1 ke 1000, stok daging ayam ditambah 1000, maka stok daging ayam yang awal 0 jadi 1000. Jika stok daging ayam yang melebihi 10.000 maka akan else, dan jika kurang dari 10.000 maka akan lanjut, mana stok daging ayam seperti tadi 10.000 dikali stok daging ayam 1000 dikali input stok, dan total daging ayam ini adalah total keseluruhan bahan daging ayam, mana sama 1000 kali input stok. Ini berfungsi untuk recap, dan form 3 listbox 3 clear, form 3 listbox 3 ditambahkan stok daging ayam. Ini untuk form 3 ya. Untuk kita memindahkan stok bahan yang dari form 2 ke form 3 ini. Dan selanjutnya listbox 3 clear, listbox 3 ditambahkan stok daging ayam, yang mana itu untuk form 2 listbox 3 ini akan ditambahkan hasil dari stok daging ayam sebelumnya. Dan total modal sama dengan total modal kurang harga daging ayam dikali input stok. Ini harga daging ayam yang pertama kita tambahkan di variabel tadi dikali input stok. Jadi total modal tadi akan dikurangi dari total harga daging ayam, yang mana listbox 2 akan clear, listbox 2 ditambahkan total modal, yang mana listbox 2 ini akan di clear dan ditambahkan total modal yang baru setelah perhitungan, dan edit 2 akan berubah jadi 0, kembali menjadi 0. Dan jika tidak memenuhi syarat kecil dari sama dengan 10.000 tadi, maka akan muncul show message, maaf jumlah stok daging ayam yang diinput melebihi maksimal stok. Begitu juga dengan stok lainnya. Jika stok yang diinput memenuhi syarat, maka button 2, yaitu button lanjut, akan dapat diakses sehingga kita bisa lanjut ke form selanjutnya. Jika tidak, maka akan muncul show message modal Anda tidak cukup, maka button input tadi akan mati kembali, dan button input modal akan kembali aktif, dan edit pada input stok akan kembali mati. Nah, selanjutnya pada button lanjut hanya membuat form 2 tersembunyi dan menampilkan form 3, dan button 2 kembali mati. Selanjutnya pada form 3. Baiklah, selanjutnya pada form 3. Teman-teman, kita panggil variabel sebelumnya dengan menggunakan extern, integer stok daging ayam, stok daging sapi, dan lain-lainnya, dan extern integer tadi ayam dan lain-lainnya, extern integer total modal, recap modal, pakai modal. Dan kita juga menambahkan variabel baru, yaitu string nama, string me, string pembeli, tipe, integer price, order, integer list antrian, string pembeli,
integer harga sama dengan 0, integer total harga, integer tunai, kembalian, jumlah, n sama dengan 0, integer total ayam, total sapi. Ini untuk total daging ayam yang terpakai. Nah, ini untuk total daging ayam yang terpakai, untuk total bahan-bahan yang terpakai, dan integer kurda ayam ini untuk digunakan saat membatalkan pesanan. Dan string pilih tipe, integer harga jual, kembalian berhasil, integer nomor transaksi, integer modal pakai, integer penbar, penghasilan bersih, integer harga bakso ayam, harga bakso sapi, harga bakso telur, dan lain-lainnya, serta harganya, harga tiap porsinya. Dan ada struk transaksi. Dan ada struk transaksi. Ini menggunakan proses dari berbagai variabel. Begitu juga struk sementara. Dan transaksi-transaksi integer Z sama dengan 0, A sama dengan 0, P, K sama dengan 1, X sama dengan 0, B sama dengan 0, antrian sama dengan 0, integer total harga sama dengan 0, dan pada form 3 ini kita mematikan semua radio button, dan edit dan combo box yang belum digunakan. Jadi yang pada form 3 yang bisa diakses hanya buka toko, karena pada awalnya yang lainnya akan dimatikan terlebih dahulu. Dan untuk button buka toko, maka button 4, yaitu button buka toko ini, akan mati, dan button input atau button 3 ini akan menyala, dan edit nama pelanggan akan menyala. Dan selanjutnya pada input data pelanggan, string nama sama dengan edit 1 to text. Jika namanya kosong, maka akan muncul show message, masukkan nama pelanggan. Jika nama pelanggannya ada atau berisi, maka pembeli 2A sama dengan edit 1 to text, pembeli Z sama dengan nama, Z plus antrian plus, show message, data disimpan, dan edit 2 to text sama dengan antrian tadi. Yang mana antrian ini jika awalnya 0 akan setiap ditekan button inputnya maka akan bertambah 1. Dan X plus. Dan button 3 akan mati, yaitu button input. Button input ini akan mati kembali. Dan button 2 atau button tambahan ini akan menyala. Dan edit 1 akan mati. Edit 2 juga mati. Dan edit 3 akan menyala. Dan combo box 1 ini bisa diakses. Selanjutnya pada combo box. Jika combo box item index sama dengan 3 atau combo box 1 itu item index sama dengan 4 atau 5, maka radio button 4, 5, 6-nya akan true atau bisa ditekan. Radio 4,
5 dan 6 untuk pilihan Mi-nya bisa dipilih. Jika kita memilih nomor indeks bakso ayam mie, bakso sapi plus mie, bakso telur plus mie. Jika kita memilih bakso ayam, bakso sapi, dan bakso telur saja, maka radio button ini tidak akan aktif. Jika habis itu button selanjutnya button tambahan. Jika edit 3-nya kosong atau kecil dari 1, edit 3 ya, atau edit jumlah ini kosong atau kurang dari 1, kurang dari kosong, dan combo box item indeksnya -1 atau tidak dipilih, maka akan muncul show message harap lengkapi semua input terlebih dahulu. Jika edit pada jumlah ini dan combo box 1 berisi atau memenuhi syarat, maka akan terjadi else, yang mana string me input jumlah sama dengan edit 3. Jadi edit 3 ini akan menjadi jumlah, dan integer type sama dengan combo box 1 item index. Jadi apa yang kita pilih di combo box ini akan menjadi integer type Z sama dengan type, harga sama dengan 0, pembelian berhasil sama dengan false. Dan jika jumlah bukan 0 atau jika jumlah pada edit 3 ini berisi atau tidak kosong, maka terjadi switch type case kosong, yang mana jika kita memilih tipe bakso ayam dan jika stok daging ayam besar sama dengan 200 dikali jumlah, dan stok tepung besar sama dengan 30 kali jumlah, stok es besar sama dengan 50 kali jumlah, dan seterusnya. Ini tergantung restoran. Maka stok daging ayam akan dikurangi 200 dikali jumlah pembelian. Begitu juga sampai stok bawang ini. Dan kurda ayam sama dengan kurda ayam tambah sama dengan 200 kali jumlah. Ini untuk button batal atau membatalkan pesanan. Dan selanjutnya pada form 2 listbox 3 akan dibersihkan, dan form 2 listbox 3 akan ditambahkan kembali stok daging ayam yang telah diubah. Mana pada form 2 pada listbox 3 ini, jadi pada list bahan ini akan berubah jika terjadi pembelian atau pengurangan stok. Begitu juga pada listbox 3 pada form 3 ini, karena daging ayam ini akan berkurang juga, akan dibersihkan, di-clear, dan ditambahkan stok daging ayam sesudah penjumlahan tadi. Begitu juga stok-stok bahan yang lainnya. Dan harga sama dengan harga bakso ayam dikali jumlah. Harga bakso ayam ini sudah kita tambahkan di variabel sebelumnya, dan berhasil sama dengan true. Maka akan muncul show message pembelian berhasil, dan button 6 maka button 6, button bayar, dan button 8 button batal akan menjadi true atau menyala, sehingga bisa ditekan. Dan edit 4, yaitu edit pada bayar ini, bisa diakses. Jika
Jika tidak memenuhi syarat sebelumnya, maka akan muncul some message stok bahan tidak mencukupi dan button 1 akan menjadi true. Button 1 sendiri adalah button restock. Jadi jika kita bahan dari produknya kurang, maka button restock-nya akan menyala. Begitu juga pada case 1 dan case 2 juga sama. Dan pada case 3, jika kita memilih bakso ayam plus mie, dan jika radio button 4 atau radio button mie kuning ini dipilih, maka jika stok daging ayam besar dari 200 kali jumlah dan stok tepung besar dari 30 kali jumlah seperti sebelumnya, akan tetapi di sini kita menambahkan stok mie kuning. Jadi jika stok mie kuningnya besar sama dengan 150 kali jumlah, baru bisa dioperasikan. Yang mana ini juga sama, hanya berbeda di stok mie kuningnya. Stok mie kuning juga dikurang 150 kali jumlah, dan kurang mie kuning, yang mana untuk button batalkan atau jika transaksi batal atau gagal terjadi. Dan untuk form 2 list box 3 ini sama seperti sebelumnya. Untuk mengubah sisa stok pada form 2, dan pada list box 3 form 3 untuk total stok ini akan dibersihkan dan ditambahkan stok yang setelah dikurangkan tadi, setelah terjadi transaksi tadi. Dan harga sama dengan harga bakso ayam mie. Ini juga sudah kita tambahkan pada variabel sebelumnya. Harga sama dengan harga bakso ayam mie kali jumlah berhasil sama dengan true. Dan akan muncul show message pembelian berhasil, button 6 dan 8, button bayar dan batalkan ini akan aktif, dan edit 4 ini atau edit bayar ini akan aktif juga. Jika tidak memenuhi, maka button 1 akan aktif dan muncul show message stok bahan tidak mencukupi seperti sebelumnya. Dan else if radio button 5. Jadi jika yang dipilih radio button 5, maka sama seperti sebelumnya, akan tetapi perbedaannya hanya di stok mie bihun harus lebih atau sama dengan 150 kali jumlah, dan pada stok mie bihunnya dikurangi 150 kali jumlah, dan kur mie bihnya juga ditambah untuk button batalkan atau transaksi dibatalkan. Dan ini juga sama seperti sebelumnya. Juga sama. Jika berhasil, maka integer harga sama dengan 0, tipe Z sama dengan tipe, suite tipe, case 0. Jadi harga sama dengan harga bakso ayam dikali jumlah. Dan mie-nya sama dengan strip karena untuk bakso ayam tidak menggunakan mie. Begitu juga sampai case 2. Dan untuk case 3, jika radio button 4 dipilih,
atau radio button Mi kuning ini diklik, maka harga sama dengan harga bakso ayam mie dikali jumlah mie sama dengan kuning, else else if radio button 5, jika mie bihun yang dipilih, maka mie-nya sama dengan bihun. Dan jika radio button 6 yang dipilih atau mix, maka harga bakso ayam mie kali jumlah mie sama dengan kuning plus bihun. Begitu juga seterusnya. Dan sementara N noan sama dengan antrian, sementara N namanya sama dengan edit 1, mana berarti untuk nomor antrian itu berdasarkan nomor antrian sebelumnya, dan nama itu berdasarkan edit 1 ini, dan pilih tipe berdasarkan yang sebelumnya, berdasarkan combo box, dan by ini berdasarkan jumlah pada D3, dan begitu juga yang lainnya. Dan N++ B sama dengan B plus 1, total harga tambah sama dengan harga, yang mana list box 2 akan ditambahkan pada detail pembelian ini. List box 2 akan ditambahkan menu ditambah pilih tipe, yaitu pilihan dari combo box sebelumnya, dan jenis mie ini berdasarkan sweet case tadi, dan jumlah ditambahkan integer to string berdasarkan edit 3 sebelumnya, dan harga ditambah integer to string harga itu berdasarkan total harga sebelumnya. Berdasarkan harga dari pesanannya. Dan ini untuk memberikan spasi, memberikan jarak antar pesanan pertama dengan pesanan kedua. Jika tidak memenuhi, maka akan muncul show message pembelian gagal, button 2 true dan button 6 akan false. Berarti maka button tambahan ini akan tetap nyala, dan button 6 atau button bayar akan mati, dan combo box ini akan menyala kembali, dan edit 4 akan mati, dan edit 3 akan menyala kembali untuk menambahkan pesanan selanjutnya. Dan total harga sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya ini untuk menghitung total harga dari setiap pesanan pada detail pembelian. Jika pembeliannya melakukan 2 transaksi atau lebih dari 1, maka akan dijumlahkan dan akan diisi pada total harga. Maka list box 5 akan clear. List box 5 akan clear dan ditambahkan total harga setelah dijumlahkan sebelumnya. Maka total harganya akan bernilai hasil dari sebelumnya. Dan combo box 1, combo box 1 clear, radio button 456 second-nya false dan enable-nya false, dan edit 3-nya clear. Jika tidak memenuhi atau else, maka muncul message box jumlah tidak valid. Dan selanjutnya pada button bayar. Pada button bayar, jika total harga sama dengan 0, maka
akan muncul show message harap hitung total harga terlebih dahulu. Jadi jika total harganya ini 0, maka akan muncul show message. Jika total harganya ini tidak 0 atau bernilai, maka integer tunai sama dengan edit 4, string to integer edit 4 to text, dan integer kembalian sama dengan tunai dikurang total harga. Jadi integer tunai ini adalah nilai dari edit 4, dan integer kembalian adalah hasil pengurangan dari tunai dikurangi dengan total harga. Dan jika teks 4-nya kosong atau kecil dari total harga, maka akan muncul show message harap masukkan jumlah tunai. Dan jika edit 4-nya tidak kosong atau lebih dari total harga, maka listbox 16 akan clear, dan listbox 16 akan menambahkan hasil kembalian sebelumnya. Karena listbox 16 adalah listbox kembalian. Selanjutnya, jika listbox 18 atau antrian ini kosong, maka listbox 18 akan ditambahkan pembeli, yang mana nama pelanggan dari data pembelian ini akan pindah ke antrian. Else if listbox 18, jika listbox 18-nya tidak kosong atau memiliki isi atau ada pelanggan, dan listbox 19-nya kosong, maka listbox 19 atau listbox yang kedua ini akan ditambahkan pembeli. Berarti jika ada pembeli di listbox 18, maka nama pelanggan selanjutnya akan pindah ke listbox 19. Begitu juga seterusnya. Dan jika ketiga antrian ini sudah penuh, jika listbox 20 berisi, maka nama pelanggan akan masuk ke antrian listbox 17, mana ini antrian tanpa batas. Dan jika listbox 18 tidak kosong atau berisi, maka radio button 1 atau radio button ini bisa diklik, bisa digunakan. Begitu juga yang selanjutnya. Dan form 4 listbox 1 sampai dengan listbox 6 akan di-clear. Karena di form 4 berisikan riwayat transaksi. Jadi form listbox 1 sampai dengan listbox 6, yaitu dari nomor ini sampai harga, akan di-clear. Dan pengulangan transaksi nomor pembeli tambah sama dengan sementara noan, yang mana sementara noan ini sudah kita dapatkan sebelumnya, mana berarti transaksi no pembeli ini ditambah sama dengan sementara noan. Jadi nilai dari sementara noan ini akan berpindah ke transaksi no pembeli. Yang mana transaksi no pembeli ini akan memiliki nilai yang sama dengan sementara no antrian, noan ini. Dan begitu juga yang selanjutnya. Dan sementara noan sampai dengan sementara mi akan kita clear kembali, akan kita buat mereka jadi 0 kembali. Dan pengulangan
Form 4 list box 1 ditambahkan transaksi I nomor pembeli. Jadi pada form 4 list box 1 yaitu nomor antrian. Jadi pada list box 1 ini akan ditambahkan nomor pembeli. List box 2 akan ditambahkan nama, list box 3 akan ditambahkan pilih tipe, list box 4 akan ditambahkan NI, list box 5 akan ditambahkan beli, list box 6 akan ditambahkan price atau harga. Dan kurdayam atau nilai yang sebelumnya sama dengan dan selanjutnya kurdayam sama dengan kurdayam dikurang kurdayam. Ini untuk mereset kembali kurdayamnya atau bahan-bahan yang lain selanjutnya untuk mereset kembali menjadi 0 karena transaksinya berhasil. Dan button 2 akan false, button 6 akan false, button 8 false, button 7 true, combo box false, edit 3 false, edit 4 false. Jadi button 2, button 6, button 8 akan mati kembali, dan button 7 atau button print stroke akan menyala. Dan combo box akan mati, edit 3 akan mati, dan edit 4 akan mati. Baiklah, selanjutnya button batal. Pada button batal, pengulangan I, sementara I namanya sama dengan kosong, kita mereset kembali menjadi 0, dan total harga kita kembalikan menjadi 0, jadi total harga sama dengan 0, antrian kurang sama dengan 1, agar pelanggan selanjutnya akan mendapat nomor antrian sesuai urutan. Edit 2 teks, integer to string antrian, yang mana nomor antrian pada edit 2 ini akan menjadi lanjutan antrian setelah dikurangi 1 sebelumnya. Dan stok daging ayam sama dengan stok daging ayam ditambah kurdayam, yang mana kurdayam sama dengan kurdayam dikurang kurdayam. Ini berarti stok daging ayam. Jika pelanggan membatalkan pesanan, maka stok daging ayamnya akan ditambahkan dengan kurda ayam, yang mana kurda ayam ini adalah stok sementara yang dibeli. Jadi jika pembeliannya batal, maka stoknya akan kembali ke stok daging ayam. Makanya stok daging ayam ditambah kurdayam, dan kurdayam sama dengan kurdayam kurang kurdayam. Ini agar kurdayamnya kembali menjadi 0 atau kosong kembali. Dan kemudian list box 3-nya clear, list box 3 ditambahkan stok daging ayam. Nah, list box 3 ini stoknya akan dikembalikan, akan kembali sebelum dibatalkan sebelumnya. Dan form 2 list box 3 juga begitu. Yang lainnya juga begitu. Dan edit 1 clear, edit 1 true. Jadi kita bisa memasukkan kembali nama pelanggan. Dan button 3 true. Nah, kita bisa menginput kembali. Dan selebihnya akan di reset kembali. Radio button 456 akan dimatikan kembali. Dan combo box akan di clear. Edit 3 akan di clear kembali. Dan list box 15 akan clear, dan list box 15 akan ditambahkan 0, mana total harganya akan kembali menjadi 0.
dan edit 4 clear, edit 4 to text sama dengan 0, maka edit 4 ini akan kembali menjadi 0. Listbox 16 clear, listbox 16 tambah 0, jadi kembaliannya akan menjadi 0 kembali. Dan selanjutnya pada button stroke, kita form 5 listbox 1 clear, dan form 5 listbox 1 item ads kita tambahkan ini untuk membuat stroke pada form 5. Itu form 5 akan muncul stroke pembelian di sini, yang mana pada form 5 listbox 1 akan ditambahkan nama pelanggan ditambah edit 1 to text, dan nomor antrian plus edit 2 to text, daftar pembelian, dan ini untuk spasi, dan for integer i sama dengan 0, i kurang dari listbox 2 to items, ini untuk menghitung total pembelian dari detail pembelian sebelumnya. Jadi akan diinput pada stroke pembelian. Dan total harganya tambah listbox 15 ditambah listbox 15, maka nilai total harga sini akan pindah ke form 5 listbox 1. Jumlah tunai plus edit 4 to text. Jadi nilai dari bayaran pembeli akan dipindahkan ke jumlah tunai. Dan kembalian plus listbox 16, maka kembalian transaksi tadi akan dipindahkan ke form 5. Dan form 5 akan ditampilkan, dan edit 1, edit 2 akan di-clear. Yang mana edit 1 dan edit 2 akan di-clear. Dan listbox 5 akan di-clear dan ditambahkan 1. Edit 4 di-clear dan ditambah listbox 15 di-clear dan ditambahkan 0. Dan edit 4 di-clear dan ditambahkan 0. Listbox 16 di-clear dan ditambahkan 0. Button 9 true, button 7 false, mana button next ini akan menyala dan print stroke akan kembali mati setelah kita membuka stroke pembelian. Dan button selanjutnya button next, yang mana edit 1 akan di-clear, edit 1 akan true. Jadi button next ini untuk memproses pelanggan selanjutnya. Jadi edit 1-nya bisa kita isi kembali, dan edit 2-nya clear, button 3-nya bisa kita akses kembali, dan combo box, radio button akan false, dan edit 3 akan clear, listbox 2 akan clear, listbox 15 akan clear dan ditambahkan 0, edit 4 akan clear dan ditambahkan 0, listbox 16 akan clear dan ditambahkan 0, dan button 19 ini akan mati kembali. Dan selanjutnya, pada button proses antrian, jika radio button 1 dicek, maka listbox 18 akan di-clear. Jika listbox 17 jika di listbox 17 ini memiliki pelanggan atau sedang ada yang mengantri, maka nama pelanggan tersebut akan pindah ke
listbox 18 dan listbox 17 akan di-clear, akan dihapus. Jika tidak ada pelanggan lain di listbox 17, maka listbox 18 hanya akan di-clear. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan jika listbox 18 kosong, maka radio button 1 tidak bisa ditekan. Radio button 1 ini tidak bisa ditekan jika listbox 18 ini kosong. Dan pada radio button 1 ini terdapat kode button 10 enable true. Jadi jika kita menekan radio button ini, kita akan menyalakan button proses antrian. Dan radio button 1 ceknya akan mati, radio button 2 ceknya mati, radio button 3 ceknya mati, button 10 akan kembali mati. Button proses antrian akan kembali mati. Dan selanjutnya pada checkbox, jika listbox 17 kosong atau kurang dari 1, jika tidak ada antrian di listbox 17, dan jika listbox 18 kurang dari 1, jika tidak ada pelanggan di listbox 18, dan jika listbox 19 kurang dari 1, maka jika listbox 19 tidak memiliki pelanggan, dan listbox 20 kurang dari 1 atau tidak memiliki pelanggan, maka button 4 akan false, yaitu button buka toko akan false, akan mati. Dan button 12 atau button tutup toko dapat diakses, atau button 12 ini akan menjadi true. Jika syarat if tadi tidak terpenuhi, maka akan terjadi else, mana button 11 akan mati, button reward pembelian akan mati, button 12 akan mati, button 13 akan mati, button 14 akan mati, dan checkbox ini tidak bisa diklik. Dan jika checkbox bisa diklik, maka kita bisa mengakses button tutup toko. Dan pada button tutup toko terdapat kode jika listbox 17 besar dari 0, dan jika listbox 18 besar dari 0, atau listbox 19 besar dari 0, atau listbox 20 besar dari 0, atau memiliki pelanggan, salah satu dari antrian ini, maka akan muncul message box yang berisikan antrian belum selesai. Jadi kita masih belum bisa menutup toko. Jika antriannya kosong semua, maka radio button 1 hingga 6 akan dimatikan. Radio button 1 hingga 5, dan button 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14 akan dimatikan. Jadi hanya tersisa button riwayat pembelian dan button rekap. Dan edit 1 hingga edit 4 juga akan dimatikan. Jadi tidak ada edit yang bisa kita akses. Dan combo box akan dimatikan juga. Combo box juga tidak akan bisa kita akses. Dan button 11, button 13 akan true, mana button riwayat pembelian dan button rekap akan bisa kita akses. Dan button 12 akan false, berarti button tutup ini akan mati setelah kita menekan button tutup. Dan selanjutnya riwayat pembelian.
Pada riwayat pembelian hanya terdapat form 4 show, yang mana akan menampilkan form 4 dan menyembunyikan form 3. Yang mana pada form 4 terdapat riwayat pembelian. Nah, pada form 4 ini terdapat button ascending. Jika kita tekan, maka akan ada pengulangan I, dan pengulangan selanjutnya pengulangan J. Transaksi J nomor pembeli besar dari transaksi J plus I nomor pembeli. Mana jika di sininya besar dari, maka akan terjadi pengurutan secara ascending. Dan listbox 8 sampai dengan listbox 13 akan di-clear, yang mana listbox 8 sampai dengan 13 akan di-clear, dan listbox 8 akan ditambahkan transaksi I nomor pembeli. Jadi listbox 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ini akan diisi dengan transaksi yang sudah diurutkan secara ascending. Dan untuk button descending-nya sama seperti codingan pada button ascending, akan tetapi berbeda di if transaksi J pembeli di descending ini kecil dari, sehingga akan terjadi pengurutan dari nomor yang terbesar hingga nomor antrian yang terkecil. Dan pada button search, string cari sama dengan edit 1 to text, mana edit 1 untuk masukkan apa yang ingin kita cari, dan listbox 8 sampai dengan 13, listbox 8 sampai dengan 13 ini akan di-clear kembali, dan pengulangan I, dan if transaksi I name post cari besar dari 0. Jadi ini akan melakukan pencarian berdasarkan nama pelanggan. Dan button selanjutnya adalah kembali. Button kembali hanya untuk menyembunyikan form 4 dan menampilkan form 3 kembali. Jadi ke 3. Selanjutnya adalah button recap. Jika kita tekan button recap, maka berisikan integer total harga sama dengan 0. Dan ini menghitung total harga dari listbox 6 pada form 4. Pada form 4, listbox 6, maka harga ini akan ditotalkan. Harga pada riwayat transaksinya akan ditotalkan sehingga mendapatkan total harga. Dan total ayam sama dengan tot ayam dikurang stok daging ayam. Dan begitu juga seterusnya. Dan form 6, listbox 6 sampai dengan listbox 41, yaitu pada deretan stok total, stok terpakai, dan stok sisa. Listbox pada deretan stok total, stok terpakai, dan stok sisa ini akan di-clear, dan pada form 6, listbox 6 sampai dengan listbox 17 itu akan diisi dengan tot ayam, tot sapi, tot es, tot air, tot tap, tot gar, dan seterusnya. Ini berisikan total stok yang
kita inputkan di awal. Dan selanjutnya pada form 6, list 30 sampai dengan sebelumnya form 6, list box 18 sampai dengan list box 29, yang mana akan ditambahkan total da ayam, total da sapi, total es, total air, total tap, total gar, dan seterusnya. Ini merupakan stok yang terpakai pada penjualan. Dan selanjutnya pada form 6, listbox 30 sampai dengan listbox 41 akan ditambahkan stok daging ayam, stok daging sapi, stok es, stok air, dan seterusnya, yang merupakan sisa stok dari stok yang terpakai. Selanjutnya pakai mode sama dengan recap mode dikurang tot mode. Dan form 6 listbox 1 di clear, mana listbox 1 merupakan listbox untuk total modal. Dan form 6 listbox 1 ditambahkan recap mode, yang mana recap mode ini adalah total dari inputan modal yang kita masukkan sebelumnya, yang berada pada form 2. Yang inputan modal, total inputan modal di sini. Dan pada form 6 listbox 2 akan di-clear, mana listbox 2 itu untuk modal terpakai, dan listbox 2 akan ditambahkan pakai mode. Pakai mode sendiri kan tadi pakai mode sama dengan recap mode dikurang tot mode. Merupakan total modal dikurangi dengan total modal yang terpakai. Total modal yang tersisa. Dan form 6 listbox 3 akan di-clear. Form 6 listbox 3 akan ditambahkan tot mode atau sisa modal pada sisa modal. Dan form 6 listbox 4 di-clear. Form 6 listbox 4 ditambahkan integer to string total harga, yang mana ini adalah omset, dan total harga sendiri merupakan hasil perjumlahan perhitungan tadi pada listbox 6 pada form 4 sebelumnya. Dan penber atau pendapatan bersih sama dengan total harga dikurang pakai mode. Jadi total harga atau omset dikurangi pakai mode atau modal terpakai. Dan jika pendapatan bersih atau penbernya besar sama dengan 0, maka form 6 listbox 5 clear, form 6 listbox 5 ditambahkan penber, dan form 6 listbox 42 clear, form 6 listbox 42 ditambahkan 0. Jadi jika pendapatan bersih atau penbernya besar dari 0, maka nilai dari hasil total harga dikurang pakai modal tadi akan diinputkan pada listbox keuntungan. Jika tidak, maka form 6 listbox 42 di clear, form 6 listbox 42 ditambahkan penbar dikali min 1 agar nilainya tidak negatif. Dan form 6 listbox 5 akan di clear, form 6 listbox 5 akan ditambahkan 0. Dan form 6 akan ditampilkan, yaitu form rekapitulasi ini. Dan button 14 atau button keluar ini akan menyala. Dan selanjutnya adalah button keluar. Button keluar sendiri berisikan application terminate untuk keluar dari program. Baiklah, sekian presentasi tugas besar dasar-dasar pemrograman saya.
Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.